Pernahkah kalian berpikir, seberapa mahal harga yang harus dibayar seseorang ketika mendapatkan kebahagiaan dengan menghancurkan kebahagiaan orang lain? Ada orang yang berkata, kalau memang jodoh, mau bagaimana lagi? Tapi bagaimana kalau seseorang sengaja masuk ke dalam rumah tangga orang lain, mendekati suaminya, membuat istrinya terlihat seperti orang yang tidak layak dicintai? Kemudian perlahan-lahan mengambil tempatnya, tanpa peduli ada seorang perempuan yang menangis sendirian di rumah. Kisah kali ini bercerita tentang Selina, seorang perempuan yang begitu yakin bahwa cinta harus diperjuangkan. Bahkan jika untuk mendapatkannya, dia harus merebut suami perempuan lain. Awalnya Selina mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia berhasil membuat seorang suami meninggalkan istrinya. Dia berhasil mendapatkan rumah yang selama ini dia impikan. Dia bahkan berpikir, aku menang. Tapi ternyata, kebahagiaan yang dibangun dari air mata orang lain tidak pernah benar-benar tenang. Dan ketika semuanya mulai berbalik, Selina baru menyadari bahwa yang paling menyakitkan bukan kehilangan seseorang, melainkan hidup dengan penyesalan karena pernah menghancurkan kehidupan orang lain. Selina bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan besar. Usianya 29 tahun, cantik, percaya diri, dan cukup pintar membaca situasi. Di kantor itu, hampir semua orang mengenal Raka, salah satu manajer yang sudah bekerja selama bertahun-tahun. Raka dikenal sebagai pria yang tenang, tidak suka ikut gosip, jarang marah. Dan yang paling penting, dia sudah menikah. Istrinya bernama Alia. Pernikahan mereka sudah berjalan 8 tahun, mereka memiliki seorang anak perempuan bernama Nisa yang saat itu berusia 6 tahun. Foto keluarga mereka bahkan terpajang di meja kerja Raka. Suatu sore, Selina melihat foto itu. Bahagia banget kelihatannya. Temannya, Mira, menjawab, memang mereka pasangan yang kelihatannya harmonis. Selina tersenyum. Kelihatannya. Mira menatapnya. Kenapa? Nggak apa-apa. Namun sejak hari itu, Selina mulai memperhatikan Raka. Awalnya hanya sekadar kagum, tapi kekaguman perlahan berubah menjadi rasa ingin memiliki. Dan tanpa Selina sadari, dia sudah mulai melangkah terlalu jauh. Semuanya bermula dari pekerjaan. Selina harus mengirim dokumen kepada Raka. Setelah urusan pekerjaan selesai, Raka membalas, terima kasih Sel, hanya kalimat sederhana. Tapi bagi Selina itu menjadi awal. Malamnya, Selina mengirim pesan lagi, Pak Raka sudah sampai rumah? Raka menjawab singkat, sudah. Selina tersenyum. Syukurlah, jangan lupa istirahat. Tidak ada yang salah dengan kalimat itu. Tapi keesokan harinya, Selina kembali mengirim pesan. Kemudian hari berikutnya, lama-lama percakapan mereka tidak lagi membicarakan pekerjaan. Mereka berbicara tentang makanan, film, kantor, masalah pribadi, sampai akhirnya Raka mulai bercerita tentang rumah tangganya. Kadang aku capek, Selina bertanya, kenapa? Raka menjawab, entahlah, rasanya di rumah aku nggak pernah didengar. Selina tahu, inilah celahnya, dan dia mulai masuk perlahan. Setiap kali Raka bertengkar dengan Alia, Selina selalu menjadi tempatnya bercerita. Kalau aku jadi istrimu, aku pasti lebih mengerti. Kalimat itu awalnya hanya bercanda, tapi lama-lama Selina mengucapkannya semakin sering. Raka tidak menegur, malah diam-diam merasa nyaman. Di rumah, Alia mulai merasakan perubahan. Raka sering pulang terlambat, ponselnya selalu dibawa. Pesannya sering dibalas sambil tersenyum. Alia pernah bertanya, kamu lagi dekat sama seseorang? Raka langsung menjawab, jangan mulai curiga. Aku cuma bertanya. Aku capek Alia. Alia terdiam. Malam itu dia tidur membelakangi suaminya. Dia tidak tahu, orang yang selama ini dia percaya sedang membuka pintu untuk perempuan lain. Selina mulai memberikan perhatian yang tidak pernah diberikan Raka oleh siapapun. Ketika Raka sakit, dia mengirim makanan. Ketika Raka lelah, dia menjadi pendengar. Ketika Raka bertengkar dengan Alia,
Selina selalu mengatakan, "Kamu pantas mendapatkan seseorang yang menghargaimu." Kalimat itu terus diulang, sampai Raka mulai percaya. Suatu malam, Raka bertanya, "Kalau aku nggak menikah, kamu mau sama aku?" Selina diam beberapa detik, kemudian menjawab, "Kalau kamu benar-benar memilih aku akan menunggu." Padahal dia tahu, Raka masih memiliki istri, masih ada seorang anak yang memanggilnya ayah, tapi Selina sudah tidak peduli. Dia hanya melihat apa yang ingin dia miliki. Alia semakin sering menangis diam-diam. Nisa mulai bertanya, "Kenapa ayah sering pulang malam?" Alia tersenyum. "Ayah kerja." "Kenapa ayah sekarang jarang main sama Nisa?" Alia terdiam. Dia tidak tahu harus menjawab apa. Suatu malam Raka pulang hampir tengah malam. Alia menunggunya di ruang tamu. "Kita perlu bicara." Raka menghela napas. "Aku capek." "Aku juga capek." "Capek apa?" "Capek merasa sendirian padahal aku punya suami." Raka diam. Alia menangis. "Kalau ada masalah, bilang." Raka justru menjawab, "Mungkin masalahnya memang kita." Kalimat itu menghancurkan hati Alia. Alia akhirnya mengetahui nama Selina. Dia menemukan pesan-pesan mereka. Awalnya dia tidak percaya, namun semakin banyak pesan dibaca, semakin jelas semuanya. Ada percakapan tentang pertemuan, tentang rasa rindu, tentang kehidupan rumah tangga, bahkan ada kalimat, "Aku berharap suatu hari bisa menjadi istrimu." Alia menangis, tangannya gemetar. Ketika Raka pulang, Alia meletakkan ponsel di atas meja. "Siapa Selina?" Raka membeku. "Aku bisa jelaskan." Alia tertawa pahit. "Kalau memang tidak ada apa-apa, kenapa harus menjelaskan?" Raka tidak mampu menjawab. Alia menangis. 8 tahun Raka, 8 tahun aku percaya sama kamu." Raka menunduk. "Aku minta maaf." Tapi bagi Alia, kata maaf malam itu tidak cukup. Raka akhirnya meninggalkan rumah. Dia memilih Selina. Alia tidak berusaha menahannya. Dia hanya berkata, "Kalau itu pilihanmu, pergi." Raka membawa beberapa barang. Nisa menangis memeluk ayahnya. "Ayah, jangan pergi." Raka menangis, tapi tetap pergi. Selina yang mengetahui kabar itu merasa bahagia. Dia berpikir, akhirnya Raka menjadi miliknya. Dia tidak lagi menjadi perempuan kedua. Dia akan menjadi istri Raka. Selina mulai membayangkan rumah baru, pernikahan, kehidupan bahagia. Dia merasa semua pengorbanannya terbayar. Tapi dia lupa satu hal. Raka meninggalkan Alia bukan berarti masalah Raka juga ikut pergi. Beberapa bulan kemudian, Raka menikahi Selina. Pernikahan itu tidak semeriah yang Selina bayangkan. Sebagian keluarga Raka menolak hadir. Mereka tahu bagaimana hubungan itu dimulai. Namun Selina tidak peduli. Dia tersenyum di depan cermin. "Akhirnya aku mendapatkanmu." Raka hanya tersenyum tipis. Malam pertama setelah menikah, Selina bertanya, "Kamu bahagia?" Raka diam. "Kenapa diam?" "Aku cuma kepikiran Nisa." Selina langsung berubah. "Jangan bahas mereka. Mereka tetap keluargaku." Selina mulai kesal. "Kalau kamu terus memikirkan masa lalu, kapan kita bisa bahagia?" Raka tidak menjawab. Dan untuk pertama kalinya, Selina merasakan sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan. Rasa takut. Bagaimana jika suatu hari Raka melakukan hal yang sama kepadanya? Setelah menikah, Selina mulai berubah. Dia menjadi sangat posesif. Raka pulang terlambat sedikit. Dia bertanya. Ponsel Raka berbunyi. Dia ingin tahu Raka bertemu Alia karena urusan Nisa. Selina marah. "Kenapa masih sering ketemu dia? Dia ibu anakku, aku gak suka." Raka menghela napas. "Selina, aku gak bisa memutus hubungan dengan Nisa. Aku cuma mau kamu sepenuhnya jadi suamiku." Raka menatapnya. "Aku sudah jadi suamimu. Tapi kenapa kamu masih memikirkan dia?" Raka tidak menjawab.
Selina mulai sadar. Hubungan yang dia perjuangkan dengan cara merebut ternyata membawa ketakutan yang sama besar. Beberapa tahun kemudian, keadaan ekonomi Raka memburuk, perusahaannya melakukan pengurangan karyawan, Raka kehilangan pekerjaannya, mereka harus mengurangi pengeluaran. Rumah yang dulu terasa indah mulai terasa sempit. Selina yang terbiasa hidup nyaman mulai mengeluh. Kapan kamu dapat kerja lagi? Aku sedang mencari, sudah berbulan-bulan, aku juga nggak tinggal diam. Pertengkaran semakin sering terjadi. Selina mulai menyalahkan Raka. Raka mulai merasa bahwa Selina hanya mencintainya ketika dia mampu memberikan kehidupan yang nyaman. Suatu malam Raka berkata, "Dulu kamu bilang kamu mencintaiku apa adanya." Selina terdiam. "Aku masih mencintaimu. Tapi kenapa setiap hari kamu membuatku merasa tidak cukup?" Selina tidak menjawab. Sementara itu, Alia tidak tinggal diam dalam kesedihan. Dia bekerja keras, membesarkan Nisa, dan perlahan membangun kehidupannya kembali. Dia tidak mencari pasangan baru. Dia fokus pada anak dan pekerjaannya. Beberapa tahun kemudian, Alia mendapatkan promosi besar. Dia memiliki usaha kecil yang berkembang. Nisa juga tumbuh menjadi anak yang ceria. Suatu hari, Raka melihat mereka dari kejauhan. Alia tertawa bersama Nisa. Mereka terlihat bahagia. Raka terdiam, dia menyadari sesuatu. Dulu dia meninggalkan rumah itu karena mengira kebahagiaan ada pada Selina. Sekarang dia melihat, kebahagiaan ternyata sudah ada di rumah yang dia tinggalkan. Raka mulai merasa bersalah. Dia menemui Alia. "Aku mau minta maaf." Alia diam. "Aku tahu mungkin kamu gak akan pernah bisa memaafkanku." Alia menjawab, "Aku sudah memaafkan." Raka terkejut. "Serius?" "Iya." "Kenapa?" "Karena aku gak mau hidupku terus dikendalikan oleh kesalahanmu." Raka menunduk. "Aku menyesal." Alia menjawab, "Penyesalan itu bagianmu. Yang harus aku lakukan adalah melanjutkan hidup." Raka menangis. Untuk pertama kalinya, dia benar-benar memahami. Dia kehilangan keluarganya bukan karena Alia kurang baik. Dia kehilangan mereka karena dia sendiri memilih untuk menghancurkan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Malam itu Selina duduk sendirian. Dia membuka album foto pernikahan. Dulu dia melihat foto itu sebagai kemenangan. Sekarang, dia hanya melihat seorang perempuan yang terlalu keras mengejar sesuatu. Dia teringat Alia, tangisan Nisa. Hari ketika Raka meninggalkan rumah. Untuk pertama kalinya, Selina bertanya kepada dirinya sendiri. "Kalau aku ada di posisi Alia, apakah aku sanggup memaafkan?" Jawabannya, tidak. Selina menangis. Dia sadar, selama ini dia menyebut perbuatannya sebagai cinta. Padahal, sebagian besar adalah keinginan memiliki. Dia ingin Raka, tidak peduli siapa yang terluka, dan sekarang, dia hidup dengan rasa bersalah yang tidak bisa dia hapus. Beberapa waktu kemudian, Selina mengetahui bahwa Raka ingin berpisah. "Kamu mau menceraikan aku?" Raka mengangguk. "Aku sudah terlalu lama menjalani hidup yang penuh kebohongan." Selina menangis. "Kamu meninggalkan aku karena Alia?" "Bukan." "Terus karena siapa?" "Karena aku sadar kita memulai semuanya dengan cara yang salah." Selina terdiam. Raka melanjutkan, "Aku menyakiti Alia. Aku menghancurkan kepercayaan anakku. Dan kamu ikut menjadi bagian dari itu." Selina menangis. "Aku mencintaimu." Raka menjawab, "Aku tahu. Tapi cinta tidak selalu berarti kita harus tetap bersama." Mereka akhirnya berpisah. Setelah perceraian, Selina hidup sendirian. Tidak ada kemewahan, tidak ada rumah besar, tidak ada seseorang yang selalu menemaninya. Namun yang paling berat bukan kesepian. Yang paling berat adalah ingatan. Setiap kali melihat seorang ayah menggandeng anaknya, dia teringat Nisa. Setiap kali melihat pasangan suami istri, dia teringat Alia.
Dan setiap kali dia mengingat masa lalu, dia teringat satu hal. Kebahagiaannya dulu dibangun di atas kehancuran orang lain. Selina mulai memahami bahwa konsekuensi dari sebuah kesalahan tidak selalu datang dalam bentuk sesuatu yang mengerikan. Kadang, azab yang paling berat adalah ketika seseorang harus hidup cukup lama untuk menyadari betapa besar kerusakan yang pernah dia sebabkan. Setahun setelah perceraian, Selina datang menemui Alia. Alia terkejut. Selina menunduk. Aku datang bukan untuk meminta Raka kembali. Alia diam. Aku juga gak datang untuk membela diri. Selina menarik napas. Aku cuma mau minta maaf. Air matanya jatuh. Aku salah. Aku tahu aku sudah menyakiti kamu. Aku tahu ada satu keluarga yang hancur karena pilihan yang aku ambil. Alia tidak langsung menjawab. Selina melanjutkan. Aku dulu berpikir aku sedang memperjuangkan cinta. Ternyata aku hanya memperjuangkan keinginanku sendiri. Alia akhirnya berkata. Aku menerima permintaan maafmu, Selina menangis. Tapi aku tidak bisa mengembalikan masa lalu. Aku tahu. Dan aku tidak ingin kamu mengembalikannya. Sebelum pergi, Selina melihat Nisa. Nisa sudah remaja. Selina hampir tidak berani menatapnya. Namun Nisa berkata, Bu Selina? Selina menoleh, Nisa tersenyum kecil. Aku tahu ibu sudah minta maaf kepada mama. Selina mengangguk. Aku cuma mau bilang. Nisa berhenti. Semoga ibu juga bisa memaafkan diri sendiri. Selina menangis. Kalimat sederhana itu menghancurkan pertahanan terakhirnya. Selina menyadari, anak yang dulu dia ikut lukai, justru menjadi orang yang memberikan sedikit ruang untuknya berdamai dengan masa lalu. Setelah hari itu, Selina mulai berubah. Dia tidak lagi mengejar kehidupan mewah. Dia mulai bekerja kembali. Dia juga aktif membantu perempuan-perempuan yang mengalami masalah rumah tangga. Bukan sebagai orang yang merasa paling benar, tapi sebagai seseorang yang pernah membuat kesalahan besar. Suatu hari, seorang perempuan berkata kepadanya, "Kalau aku suka sama suami orang, bagaimana?" Selina terdiam, kemudian menjawab, "Berhenti sebelum semuanya terlambat." Kalau dia bilang istrinya sudah tidak mencintainya, jangan percaya hanya pada cerita dari satu sisi. Kalau dia benar-benar mencintaiku, Selina tersenyum sedih. Kalau dia benar-benar mencintaimu, dia akan menyelesaikan rumah tangganya dengan cara yang benar terlebih dahulu. Jangan jadikan perselingkuhan sebagai jalan menuju pernikahan. Alia tidak pernah kembali kepada Raka, bukan karena membenci, tapi karena dia sudah belajar mencintai dirinya sendiri. Dia membesarkan Nisa, mengembangkan usaha, dan beberapa tahun kemudian, dia bertemu seorang pria bernama Dimas. Dimas tidak datang untuk menyelamatkan Alia, dia hanya hadir. Menghargai, mendengarkan, tidak pernah memaksa. Alia tidak terburu-buru, dia belajar dari masa lalu. Setelah beberapa tahun mengenal Dimas, akhirnya mereka menikah. Pernikahan itu sederhana. Nisa menjadi orang pertama yang memeluk Dimas. Ayah yang baik ya. Dimas tersenyum. Ayah akan berusaha. Alia melihat mereka, air matanya jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya dia mendapatkan rumah yang tidak perlu dia perjuangkan sendirian. Bertahun-tahun kemudian, kehidupan mereka sudah berubah sepenuhnya. Raka tetap berhubungan baik dengan Nisa. Dia belajar menjadi ayah yang lebih baik. Alia sudah bahagia bersama Dimas. Nisa tumbuh dewasa. Sementara Selina menjalani kehidupan sederhananya. Mereka tidak kembali menjadi satu keluarga. Tidak ada keajaiban yang menghapus masa lalu. Tidak ada waktu yang berputar kembali. Karena beberapa kesalahan memang tidak bisa diperbaiki dengan mengulang waktu. Yang bisa dilakukan manusia hanyalah mengakui, meminta maaf, belajar, dan tidak mengulangi kesalahan yang sama.
Nah, teman-teman, dari kisah Selina, ada satu hal yang mungkin bisa kita renungkan. Tidak semua yang kita inginkan harus kita miliki. Kadang kita melihat pasangan orang lain dan berpikir, dia lebih cocok denganku. Aku bisa membuatnya lebih bahagia. Istrinya tidak menghargainya. Tapi kita tidak pernah benar-benar tahu apa yang terjadi di balik sebuah rumah tangga. Dan yang paling penting, jangan sampai keinginan kita menjadi alasan seseorang kehilangan keluarganya. Selina pernah mengira dirinya menang ketika berhasil mendapatkan Raka, tapi ternyata dia hanya mendapatkan seseorang yang datang kepadanya setelah mengkhianati orang lain. Dan sejak saat itu, rasa takut selalu ikut masuk ke dalam rumah tangganya. Karena kalau seseorang bisa meninggalkan pasangannya demi kita, suatu hari kita juga bisa bertanya, bagaimana kalau dia melakukan hal yang sama kepadaku? Sedangkan Alia, dia kehilangan suami, tapi tidak kehilangan dirinya sendiri. Dia menangis, dia terluka, dia sempat merasa hidupnya berakhir. Namun akhirnya dia bangkit dan menemukan kebahagiaan yang jauh lebih tenang. Jadi mungkin azab terbesar bukan selalu sesuatu yang terlihat mengerikan. Kadang azab terbesar adalah ketika seseorang harus hidup dengan konsekuensi dari pilihan yang pernah dia ambil sendiri. Dan pelajaran dari kisah ini bukan tentang siapa yang menang atau siapa yang kalah, melainkan tentang satu hal. Jangan membangun kebahagiaan di atas air mata orang lain. Karena sesuatu yang dimulai dengan pengkhianatan, seringkali membawa luka yang jauh lebih panjang daripada yang kita bayangkan. Dan kalau saat ini kalian sedang berada di posisi seperti Selina, masih ada waktu untuk berhenti. Masih ada waktu untuk mengakui kesalahan. Masih ada waktu untuk memilih jalan yang benar. Karena yang paling penting bukan seberapa jauh kita pernah salah, tetapi seberapa berani kita berhenti sebelum kesalahan itu menghancurkan lebih banyak kehidupan. Dan ingat, jangan mengambil kebahagiaan orang lain hanya karena kita sedang menginginkan sesuatu. Sebab setiap pilihan memiliki konsekuensi.